Baik, selamat pagi untuk kita semua, untuk Pak Norman, Pak Heru Sudibyo, terutama khususnya buat mahasiswa yang saat ini akan melakukan sidang proposal. Sidang ini akan dibagi dalam dua sesi presentasi oleh mahasiswa kurang lebih 5 sampai 10 menit, kemudian sesi pengujian oleh para dosen kurang lebih 15 menit. Mahasiswa sidang proposal atas nama Robi Sampe NPM 2017-11047 dengan penguji Pak Heru Sudibyo MKOM, penguji kedua Bapak Elvis Pawan MKOM, penguji ketiga Pak Norman S. Irijanto MTI, dengan komisi pembimbing ada Jimlah Halo MMSI dan Pak Rahmat Hakiswanto STMT. Dengan judul proposal rancang bangun jaringan VPN menggunakan CHR nekrotik pada VPS hosting untuk mengatasi tidak adanya IP publik. Baik, kita langsung masuk aja sesi pertama. Kepada mahasiswa dipersilakan untuk mempresentasikan proposalnya berupa PPT. Waktu dan tempat diberikan. Terima kasih buat Pak Jim dan semua dosen penguji. Kenalkan, saya Robi. Saya akan mempresentasikan proposal ini. Saya akan share PowerPoint-nya. Ya. Proposal riset informatika rancang bangun jaringan VPN menggunakan CHR nekrotik pada VPS hosting untuk mengatasi tidak adanya IP publik. Ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Jadi SMA Negeri 2 Jayapura adalah salah satu sekolah yang ada di Kota Jayapura, di mana kesehariannya mereka menggunakan teknologi informasi dan juga pendukungnya untuk melaksanakan kurikulum K13 yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Untuk kurikulum 2013 itu sendirinya adalah suatu kurikulum yang dimana akan memberikan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi sekolah harus menyiapkan infrastruktur jaringan supaya dalam pembelajaran itu siswa dapat mengakses internet dan apa yang ingin dia cari di dunia maya. Dan mereka akan mempresentasikan kembali pelajaran itu di depan guru-gurunya. Ini saya lihat keseharian SMA Negeri 2 Jayapura, ini saya ambil dari IP kamera. Seperti inilah sehari-hari sebelum pandemi. Setiap siswa membawa laptop dan mereka belajar. Setiap hari seperti begini. Di semua ruangan kelas ada sebuah akses point dengan router dan juga IP cam yang langsung terhubung. Jadi bisa diakses di mana ada 40 rombel atau 40 ruangan yang dipantau. Nah, setelah terjadi pandemi tahun 2020, maka siswa diharuskan belajar dari rumah. Sekolah harus memikirkan cara bagaimana untuk mengakses server-server yang ada di sekolah, yang tadi dilakukan secara lokal, dan harus diakses langsung dari rumah. Nah, server SMA Negeri 2 Jayapura sendiri itu hanya bisa diakses secara lokal. Nah, mau tidak mau, kami harus mengubah infrastruktur jaringan supaya bisa diakses dari luar. Namun kami harus menyiapkan akses internet dengan IP publik. Antara lain yang bisa kami pakai untuk Kota Jayapura ya berarti harus Astinet dengan langganan. Kalau Astinet full untuk uploadnya ya berarti harus sekitar 7 juta, itu hanya dapat 1 mega dengan 1 IP publik. Nah, untuk solusi murahnya, ya kami harus memikirkan cara
supaya server-server ini bisa diakses. Dan yang terpasang di sekolah itu hanyalah IndiHome. IndiHome sendiri itu selalu mendapat IP yang berubah-berubah. Dan kadangkala juga mendapat IP privat yang tidak bisa diakses secara secara internet, seperti itu. Jadi kami menginstal sebuah VPN server pada VPS di hosting, lalu dengan VPN server itu untuk menghubungkan antara siswa, guru, dengan tenaga kependidikan untuk mengakses semua server-server dan router dan IP cam yang ada di sekolah. Seperti itu. Untuk pengembangan sistemnya, kami memakai PPDIOO siklus untuk mengembangkan yang akan kami kembangkan ini, sistem ini. Ya, pertama ini adalah prepare. Kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan juga network administratornya tentang topologi dan arsitektur yang sudah ada. Lalu membuat inventaris perangkat jaringan yang sudah terpasang di ruang server dan lingkungan sekolah. Lalu setelah itu kami mengusulkan solusi yang tadi saya sampaikan untuk bisa mengakses secara real time langsung tanpa ada gangguan. Seperti itu. Walaupun terjadi propagasi DNS setiap IndiHome restart, lampu mati, seperti yang kita ketahui ketika lampu mati, maka IndiHome akan mendapat IP baru seperti itu. Untuk plan sendiri, yang kedua yang akan kami lakukan identifikasi persyaratan berdasarkan kebutuhan pengguna guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Untuk desainnya, yang akan kami lakukan yaitu menganalisis persyaratan pada tahapan sebelumnya dengan hasil dokumentasi yaitu topologi dan arsitektur jaringan yang sudah ada. Implementasinya akan dilakukan setup konfigurasi jaringan agar segera terhubung langsung ke server di dalam sekolah agar masalah ini bisa diselesaikan. Pada tahap operasi akan dilakukan monitoring baik dari manajemen kerja jaringan perangkat dan mendeteksi perubahan sebelum dan sesudah implementasi tadi. Ini akan dilakukan pengujian menggunakan metode black box untuk uji integrasi, apakah akan berubah ketika IndiHome itu dia restart, seperti itu. Dan memakai uji torch dari Mikrotik untuk mengetahui paket-paket yang lewat, apakah sudah sesuai atau ada di drop, seperti itu. Tahap terakhir ada optimize pada jaringan ini adalah perbandingan dari tahap implementasi dan operasi. Jika terjadi masalah pada kerja jaringan atau performance-nya secara keseluruhan. Jika tidak, tahap ini bisa kami lewati. Ini sendiri adalah Dena SMA Negeri 2, salah satu sekolah terbesar di Kota Jayapura, dengan semua ruangan terkoneksi dengan jaringan, dengan sebuah ruang server yang ada di gedung utama. Ini infrastrukturnya saat ini, sebelum kami mengusulkannya, jadi hanya ada router firewall sebagai router core-nya, lalu ada beberapa server termasuk NVR IP cam, dan ini terhubung ke router-router distribusi di semua gedung, lalu dari router distribusi terhubung lagi ke wireless-nya, dan dari situ ke IP cam. Nah, inilah cara untuk mengalirkan internet dari IndiHome yang ada sekitar 700 mega ke semua ruangan. Ini akan kami usulkan, akan kami buat. Jadi siapapun di luar yang penting bisa mengetahui DNS atau domain dari sekolah yang disiapkan akan langsung terhubung dan bisa mengakses server-server yang ada di sekolah seperti seakan-akan ada di sekolah, jadi ada di lokal, padahal dia ada di luar. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja saya bisa bagi. Tuhan memberkati.
kita semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi pengujian. Robi harap fokus menyiapkan kertas dan alat tulis kalau memang diperlukan untuk menjawab hal-hal yang lain. Jawab pertanyaan jika itu pertanyaan, dan berikan argumentasi jika diminta memberikan argumentasi. Seperti itu ya. Baik, langsung aja kita ke penguji pertama. Pak Heru, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pembimbing. Ya. Baik, Pak Robi sampai, kita mulai untuk ujiannya. Bentar. Sudah nampak? Ya. Baik. Ya. Nah, ini adalah judul yang Pak Robi sampaikan, ajukan ke untuk lanjut ke tingkat skripsi hasil ya. Menurut Bapak, untuk secara individual, judul ini kurang kurang menarik. Nah, mengapa kurang menarik? Alasannya adalah Pak Robi sudah langsung menentukan mengapa Pak Robi merancang bangun itu dan outputnya untuk apa. Jadi sudah kebaca di judul. Sehingga orang yang membacanya merasa kurang ekspektasinya. Kayak misal kita membuat judul suatu film. Ya. Judul film itu kita ngasih samar-samar apa tujuan dan endingnya dari film tersebut. Namun, untuk proposal yang Pak Robi sampaikan ini, endingnya sudah ketahuan, yaitu untuk mengatasi tidak adanya IP public. Seperti itu? Ya, ini adalah ending cerita daripada nanti skripsi yang Pak Robi akan geluti begitu. Nah, ini yang di awal Bapak katakan judul ini tidak menarik karena kita sudah tahu apa endingnya. Begitu. Iya. Nah, mungkin bisa nanti dikoordinasikan dengan pembimbing 1 dan 2 untuk judul ini sebaiknya disampaikan hardware yang digunakan itu apa untuk membuat VPN dan VPS, disampaikan hardware-nya. Nah, nanti untuk tujuan ending ceritanya ini itu nanti kan bisa masuk di hasil dan pembahasan. Begitu. Atau di tujuan masalah, bisa juga dimasukkan ke tujuan masalah. Seperti itu. Nah, macam CHR mikrotik, ini mikrotik berapa? Disampaikan saja. Lebih main ke hardware, mikrotik tipe apa yang digunakan, itu langsung dimasukkan ke judul. Sehingga nanti orang membaca judul, saya juga ada melakukan penelitian menggunakan mikrotik ini nih. Nah, nanti dia akan mencoba membaca penelitian dari Pak Robi. Kenapa pakai mikrotik ini? CHR itu apa? Begitu ya. Seperti itu. Jadi saran Bapak adalah lebih ditonjolkan hardware yang digunakan untuk penelitian ini dan skip tujuan akhirnya, ending ceritanya jangan ditampilkan di awal. Ya. Bisa ya? Ya. Baik. Ini untuk judul. Jadi judulnya seperti itu. Usahakan untuk judul itu jangan sampai lebih dari 15 suku kata. 15 suku kata itu udah terlalu banyak untuk judul. Macam rancang ini kan udah satu kata kan. Kayak gitu. Kalau judul terlalu panjang juga biasanya itu dihindari. Jadi membuat judul membuat seseorang yang melihat dan membaca dia akan menjadi tertarik. Ini dia bahas VPN nih. Nah, kenapa ya dia bahas VPN dengan adanya VPS?
terus menggunakan mikrotik ini nih, oh saya melakukan penelitian menggunakan mikrotik ini, atau ada hardware lain yang digunakan, ya disampaikan di judul. Sehingga nanti orang langsung, biasanya kan kita itu melakukan searching, pencarian penelitian sebelumnya, itu pasti ketiknya itu adalah, kalau misalnya orang-orang jaringan itu pasti mengenai alat yang mereka gunakan penelitian sebelumnya. Oh, penelitian alat ini digunakan penelitian untuk apa? Oh, alat ini yang sama digunakan untuk penelitian apa? Biasanya itu diketiknya pencariannya itu lebih ke alatnya seperti itu, atau lebih ke metodenya seperti apa, kayak gitu. Apakah sudah ada penelitian yang dilakukan, kayak gitu. Ya, Pak Robi ya, itu saran dari Bapak selaku penguji 1 untuk judul. Selebihnya untuk penulisan, Bapak melihatnya sudah sangat rapi. Untuk apa namanya? Untuk tata tulisnya ya sudah baik. Nanti ditingkatkan lagi untuk penggunaan kata yang digunakan, penggunaan kalimat, mohon maaf. Penggunaan kalimat yang digunakan karena Pak Robi ini terlalu berbelit-belit dalam menjelaskan. Ya, terlalu banyak jalan tolnya yang muter-muter. Jadi langsung saja ke pokok permasalahan. Nah, kemudian begini. Kalau untuk robotik, mohon maaf, kalau untuk masalah penelitian robotika, jaringan, network seperti itu, sebentar ya. Robotika, jaringan, kemudian kepakaran seperti itu. Nah, kita menggunakan suatu tempat penelitian, memang iya benar. Namun akan tetapi tempat penelitian itu sebenarnya ya, itu sebenarnya dijadikan kasus, case. Gitu. Ya, dia dijadikan case. Dijadikan case. Karena ada kasus ini maka seperti itu. Nah, harapan dari penelitian ini adalah next-nya ada orang yang bisa mengimplementasikan penelitian yang sudah Pak Robi buat dengan tempat yang berbeda. Sehingga sebaiknya di latar belakang masalah itu kita langsung ke pokok permasalahannya saja mengenai internet yang ada di SMA ini, langsung blok seperti itu. Apa masalahnya, seperti apa, kayak gitu. Mungkin jumlah penggunanya atau lokasinya yang seperti apa, kayak gitu. Langsung saja. Jadi kita tidak usah membahas mengenai SMA 2 itu menerapkan kurikulum bla 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 dan segala macam, nggak usah. Langsung saja. Karena biasanya itu orang jaringan dapat case itu karena lokasi objeknya. Oh, ada case seperti ini. Otomatis kan jaringannya struktur jaringannya pasti akan berbeda dengan set lokasi objek yang lain. Begitu. Makanya Bapak tadi bilang di awal Pak Robi terlalu berbelit-belit dalam penjelasan atau menjelaskan. Ya. Nanti langsung intinya saja di objek case-nya itu apa yang terjadi. Oh, jumlah penggunanya kah atau bagaimanakah seperti itu. Jadi tidak usah membahas yang terlalu melebar seperti kurikulum sekolah. Itu menurut Bapak tidak perlu disampaikan. Iya, karena kita membahas lebih pokoknya ke jaringan, maka kita bahas latar belakang jaringan yang terjadi di situ langsung saja. Seperti itu. Oke, Bapak tulis di sini ya. Ini untuk untuk yang latar belakangnya. Langsung kepada permasalahan case di objek penelitiannya. Hindari penggunaan tema lain dari sekolah tersebut. Fokus pada jaringannya saja. Oke, seperti itu.
Siap. Nah, itu untuk latar belakangnya. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Robi, mungkin penjelasan singkat, ini nanti bagaimana, alatnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Monggo silakan, Pak Robi coba jelasin dulu. Alatnya itu sudah ada di sekolah, jadi nanti endingnya itu kita akan menyewa sebuah VPS yang ada yang biasa ada di hosting, yang tempat kita biasa taruh web itu ada layanan VPS, virtual private server. Nah, nanti di virtual private server itu kita install CHR Mikrotik. Itu ada OS yang khusus untuk virtual. Nah, dari situ dia akan menjalankan VPN server. Nah, jadi dari VPN server itu akan muncul sebuah IP public, tapi adanya di hosting itu. Nah, nanti tinggal dari router di sekolah, nah itu dia menembak, artinya dia sebagai VPN client, dia akan dial ke sana. Ketika dia dial ke sana, akan terbentuk, terus dari pengguna klien dia akan dial juga ke VPS itu. Jadi dari sekolah dial ke VPS, terus dari klien juga dial ke VPS, maka akan terbentuk sebuah jaringan VPN. Nah, dibilang virtual karena memang jaringan itu secara fisik nggak ada. Secara itu juga nggak ada, ya akan langsung terhubung seakan-akan kita ada di sekolah, seperti itu. Padahal sebenarnya koneksinya itu dilewatkan di VPS itu, seperti itu. Nah, maka kita akan ada seperti mengakses server-server itu seakan-akan kita ada di sekolah. Oke, baik. Nah, nanti di ini aja judulnya memang lebih cocok orang membaca nanti tertariknya lebih ke ini aja, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Seperti itu ya ending ceritanya. Oke. Kemudian, nah nanti pada saat ujian hasil itu yang ditampilkan nanti seperti apa ke tim penguji? Mungkin yang akan kami sampaikan itu bagaimana membuat semua itu dengan konfigurasinya memakai OS Mikrotik tadi, router OS dari sisi sekolah, dari sisi yang ada di hostingnya, di VPS-nya, di server virtualnya, itu bagaimana saya mengkonfigurasinya hingga terkonek seperti itu, dan bisa juga saya tampilkan secara live langsung. Jadi nanti mungkin penguji bisa langsung mencoba dari tempatnya, dari rumahnya langsung mengakses server ke sekolah, seakan-akan ada di sekolah, mengakses secara lokal seperti kita mengakses server yang ada di kampus ketika ada di kampus, seperti itu. Ya. Jadi rencananya seperti itu ya untuk hasilnya. Walaupun seperti kita tahu IndiHome yang ada di sekolah atau ada di kampus, dia setiap lampu mati atau setiap dia restart itu akan mendapat IP baru seperti itu. Dan kalau macam kita ada di luar, kita ingatnya IP pertama itu. Nah, ketika dia sudah berganti ke IP baru, ya ketika kita mau akses ke IP itu sudah ditolak, reject. Ditolak lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu cerita itu yang harusnya di latar belakang. Sudah ada? Iya. Untuk di proposal ini mungkin tidak secara detail ya, mungkin nanti kami. Itu permasalahan itu yang harusnya dicerita di sini. Kita tidak membahas mengenai kurikulum dan pandemi COVID ya. Itu dihindari saja. Kenapa? Karena biar lebih fokus penelitiannya memang tentang jaringan seperti itu. Ya, siap. Iya. Bapak tidak setuju sekali yang paragraf 2 ini, satu paragraf itu ditampilkan. Oke. Iya. Oke. Nah, ini untuk
penulisan mungkin bahasa asing nanti dimiringkan ya. Hati-hati karena memang Bapak tahu jaringan itu rentan sekali dan penulisan bahasa asing. Nah, jadwal penelitian ini yang Bapak mau tanya. Nah, jadwal penelitian itu seharusnya Pak Robi menjelaskan bukan mengenai tahapan-tahapan metode yang digunakan. Tetapi namanya kegiatan Pak Robi sendiri secara individual dalam menyelesaikan penelitian ini. Begitu. Bapak tidak tahu ini plan apa begitu, maksudnya apa, isinya apa, seperti itu. Nah, di sini jadwal penelitian ini adalah jadwal yang Pak Robi sampaikan hingga nanti Pak Robi melakukan finalisasi laporan skripsi. Jadi jadwal individual, bukan jadwal metodologi penelitian. Kalau jadwal metodologi penelitian, berarti di situ diganti judulnya, yang ini, yang kuning ini. Yang kuning ini nanti akan diganti menjadi jadwal metode penelitian. Nah, berarti kegiatannya itu mencakup langkah-langkah metode yang kamu gunakan. Tetapi kalau di judulnya jadwal penelitian, berarti jadwalnya sampean atau jadwalnya Pak Robi untuk menyelesaikan penelitian hingga finalisasi. Itu apa saja. Gitu. Nah, saran yang kedua adalah tambahkan pula tahunnya. Nih. Ini tidak tahu tahun berapa, toh? Anak-anak teman-teman yang lain itu mereka cantumkan bulan dan tahun seperti kapan mereka revisi, kapan mereka mulai desain, kapan mereka mulai untuk ujian, itu mereka cantumkan di jadwal mereka. Artinya bahwa itu adalah jadwal individual, penelitian individu. Gitu ya, bukan metodologi. Baik. Nanti dirubah, jadi yang jadwal penelitian otomatis salah semua. Salah karena ini jadwal individu, bukan jadwal metodologinya. Nah, ini. Kenapa Bapak kasih kuning untuk router dan mikrotik? Fokuslah terhadap jenis hardware yang nanti digunakan. Router tipe apa, mikrotik tipe apa, kayak gitu. Oh iya, mungkin saya Fokus bisa aja. Ya memberi ini. Jadi router ya itu berarti dia sifatnya memilih jalur yang terbaik. Jadi dia hardware. Nah, kalau mikrotik sendiri, mikrotik ini adalah sebuah Halo. yang akan dijelaskan pada saat jika sudah hasil seperti itu, router dan mikrotiknya, karena mikrotik itu router dan mikrotik itu juga OS. Ya, oke. Mikrotik itu adalah OS dengan pasti ada tipe OS keberapanya, ya toh? Ya. Kayak misalnya gini, saya membangun suatu perangkat lunak. Saya menggunakan Visual Basic. Terus saya tulis di situ saja pemrograman Visual Basic. Nah, pemrograman Visual Basic itu kan ada jenisnya, ada Visual Basic berapa, begitu. Apakah Visual Basic 5.0, 6.0, 6.1 atau dan seterusnya. Itu didetilkan kayak router. Router yang digunakan router apa? Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kita lebih menyempitkan kita punya penelitian saja. Kalau Pak Robi tulis router saja, berarti nanti dasar teorinya banyak sekali. Oh iya, iya. Iya. Jadi kalau router khusus tipe apa yang kita gunakan, kita bisa mempersempit dasar teori kita yang kelebihannya apa sih router ini sehingga kita pakai. Misalnya, saya pilih motor matic. Motor matic itu kan banyak jenisnya. Ada yang 125 cc, ada yang 130 cc, bahkan ada yang 150 cc mungkin. Nah, kenapa saya pilih yang 150 cc? Nah, dijelaskan nanti di dasar teori. Oh, karena motor matic dengan 150 cc mampu naik turun gunung. Seperti misalnya kita melewati Sekelen,
jalan scalene atau jalan di belakang, jalan alternatif, sehingga dia mampu mesinnya. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Nanti kita bahas lagi. Sama seperti router. Oh, router tipe ini apa kelebihannya? Oh, apa kelemahannya? Seperti itu. Jadi tidak melebar router berarti router umum gitu. Nanti baru itu banyak sekarang landasan teorinya jadi tambah banyak begitu. Menghindari penggunaan teori yang fokus ke penelitian saja toh. Sama dengan mikrotik ya. Mikrotiknya OS-nya OS yang keberapa begitu. Kelebihannya apa, keunggulannya apa, kelemahannya dia apa, seperti itu. Nanti dibahas di dasar kayak ini nih. Ini sudah ada di sini. Perangkat keras yang digunakan. Nah, ada router mikrotik CCR 1036. Nah, nanti di dasar teorinya disampaikan router kenapa kita menggunakan penelitian dengan router ITP ini gitu toh. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja Pak Hajim sebagai pembimbing 1. Nanti saya langsung kirim ya ininya filenya revisi. Terima kasih Pak Yud. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Pak Jim Lahalo. Terima kasih Pak. Ya, baik. Selanjutnya Pak Norman diberikan kesempatan. Silakan Pak Norman. Baik, terima kasih Pak Jim. Robi, selamat siang. Suara saya terdengar? Iya, Pak Norman. Saya dengar. Ya, mungkin saya coba share screen dulu ya. Ini yang sudah saya temukan sebenarnya. Penelitianmu bagus. Saya cukup tercengang dengan opsi yang kamu pilih. Tidak adanya IP public, maka idenya begitu ya. Tumpangkan VPS, tumpangkan router di VPS-nya orang gitu ceritanya ya. Iya. Lumayan out of the box lah. Saya nggak terpikir untuk itu karena ya kalau saya sih mending sewa IP public 1 gitu. Toh biayanya besar itu. Toh ini kan biaya sewa VPN-nya kan VPS-nya berapa? Sewa VPS-nya 50.000 1 bulan. Terus kalau untuk IndiHome sendiri tidak bisa untuk masang IP public, harus Castinet. Castinet sendiri 7 juta 1 mega. Baru bisa pasang IP public. Itu untuk Jayapura maksudnya. Ya, untuk Jayapura ya. Ya. Karena saya juga pernah pakai kan soalnya. Di SMK 3 kita pernah pakai Castinet memang. Kita pakai waktu itu 8 jutaan, sekitar 8 juta dapat 1 IP public. Nah, itu memang besar sih. Tapi ya ini SMA 2 loh. Harusnya begitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa dimasukkan di di latar belakang tadi yang sudah disinggung oleh Pak Heru. Jadi permasalahannya tidak kelihatan kalau yang saya lihat di latar belakang. Latar belakang itu permasalahannya nggak kelihatan. Jadi hanya cuman karena ada pandemi, sekolah harus ganti infrastruktur gitu. Tidak kelihatan alasannya kenapa harus alasannya ganti infrastruktur, iya ketahuan karena ada pandemi. Tapi tidak ketahuan, kan ada banyak opsi gitu loh. Harus ada permasalahan lain supaya kenapa judul ini yang diangkat gitu loh. Harusnya kan dikasih lihat misalnya karena keterbatasan biaya yang terjadi untuk melakukan penghematan terhadap pengeluaran yang tidak terlalu penting, maka ini adalah salah satu cara yang paling murah, yang paling worth it dan paling murah gitu. Itu harusnya dijelaskan di latar belakang. Ini saya tidak lihat di sini. Terus benar kata Pak Heru tadi di CHR mikrotiknya kan ada seri OS-nya, itu nanti tolong dimasukkan. Siap. Itu kan tolong pilih yang established. Siap. Terus apakah ini akan langsung diimplementasi? Sorry. Ini akan langsung diimplementasi real time ya, ketika nanti diujinya. Iya, bisa diuji langsung. Nanti setelah mau ujian berarti langsung real time diuji di sana ya gitu. Yes. Oke, bagus. Terus ini di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada satu jurnal yang tidak masukkan. Ini semua jurnalnya bagus.
pilihannya bagus. Cuman saya tidak lihat hasilnya. Hasil dari jurnal-jurnal ini, gitu loh. Maksudnya mereka bikin apa? Kamu cuma cerita di sini, dia bikin ini pakai ini, tapi tidak kelihatan hasilnya seperti apa. Karena di kesimpulan dan sarannya kan kelihatan hasilnya. Bahwa mereka berhasil membuat ini dan pasti ada kelemahannya. Kalau bisa diberikan, disertakan di sini, di penelitian-penelitian ini. Disertakan kelemahannya. Jadi perbedaan antara penelitianmu dengan penelitiannya mereka, gitu. Yang kamu sudah masukkan di sini. Nah itu tolong dimasukkan di di analisa kelayakan sih, di tinjauan pustakanya nanti. Itu harus kelihatan perbedaan antara penelitianmu dengan penelitian yang lain. Gitu. Yang sudah kamu masukkan sebagai penelitian teori. Terus kalau buku-buku nggak usah dimasukkan di tinjauan pustaka, dia masuk di dasar teorinya saja nanti. Karena ada yang dijadikan pustakanya, semua dasar teori toh di bukunya. Bukunya ya ada di. Iya kan, rata-rata jadi teori kan? Iya, di teori. Itu nggak usah dimasukkan di tinjauan pustaka, tapi masuk di landasan dasar teorinya saja. Oh, seperti itu. Soalnya bukunya memang ada sih. Memang bukunya ada, iya tahu. Ya. Tapi tidak usah dimasukkan di tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya lebih ke arah jurnal saja. Karena kan ada menghasilkan sesuatu. Sementara kalau di buku kan teoritis, gitu kan? Iya. Itu terus ini juga hasil wawancara. Kalau bisa kata-kata yang seperti ini yang saya blok kuning tolong tidak usah dimasukkan, langsung hasil wawancaranya saja. Siap. Kan itu hasil wawancara toh. Tidak usah proses wawancaranya lagi. Nah, di sini CHR-nya CHR berapa, seri berapa itu nanti tolong dimasukkan. Oke. Ini sudah sebenarnya bagus sih ini. Idenya bagus, idenya luar biasa. Tidak terfikir oleh saya gitu loh. Tidak terfikir numpangkan VPS di VPN-nya orang. Jadi seolah-olah kita ngakses jaringan lokal gitu. Iya. Ya. Bagus juga. Tapi ini yakin bisa stable? Yakin Pak. Selama VPS-nya running akan terhubung terus. We'll see, kita akan lihat nanti. Yes. Tolong diperhatikan tadi yang jadi catatan-catatannya, karena sebagian besar sudah dibersihkan sama Pak Heru soalnya. Oke, mungkin dari saya itu saja Pak Jim. Baik, terima kasih Pak Norman. Robi ya, sudah ini ya, jadi hal-hal yang mungkin bisa saya krusial dari penelitian proposalnya adalah terkait penjelasan masalah yang jauh lebih terfokus. Itu kemudian kepastian metode itu dijalankan dengan baik sehingga hasil yang dijanjikan saat ini kepada penguji 1 maupun penguji 2 tadi baru disampaikan, apakah bisa stabil dan lain sebagainya itu bisa dilaporkan dalam hasil nanti gitu ya. Terus kemudian terkait judul nanti kita rembuk seperti apa judulnya untuk bisa menjawab penguji 1 tadi gitu ya. Siapa Jim? Baik. Mungkin masih ada penguji 1, penguji 2. Oke, baik. Untuk penguji 1 dan 3, untuk penguji 2 nanti Pak Robi coba konfirmasi ke Pak Elvis. Kalau memang kesulitan nanti minta bantuan ke Sekretaris Prodi untuk dihubungkan dengan Pak Elvis terkait waktu ujian. Gitu ya. Oh iya. Nanti hal-hal yang dari penguji 1, penguji 3 bisa disampaikan sehingga nanti bisa dapat pengujian yang memperkaya hasil nanti. Ya baik Bapak-Bapak penguji dari sidang proposal sama Robi sampai telah selesai dengan sejumlah catatan perbaikan yang harus diselesaikan baik di proposal maupun untuk nanti hasilnya telah selesai. Saya ucapkan terima kasih
Sampai ketemu di sidang yang berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Robi. kasih Bapak Terima Baktia, kasih. Pak Norman. Selamat Terima kasih.